Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ibu Nur Hikmah. Saya yang akan mengampu mata kuliah Metopen pada semester ini. Oke, bagaimana kabar teman semua? Semoga di pertemuan yang pertama kali ini kalian tetap semangat. Dan bagi teman-teman yang mengulang mata kuliah ini juga tidak kalah semangatnya dalam mengikuti perkuliahan via daring ini. Tadi sudah saya perkenalkan diri, nama saya Ibu Nur Hikmah. Saya ofisnya di Research Center Amikom. Email saya hikmah@amikom.ac.id. Penelitian saya di bidang IT, meskipun belum di bidang yang kalian ambil, yang konsentrasi kalian ambil seperti game dan animasi. Nah, di bidang saya yaitu yang pertama bidang implementation of 2D PCA dan some algorithm to determine sec according to lab cells proceeding at ITC IEEE International April 2020 terindeks Scopus. Yang kedua, klasifikasi pinjaman buku menggunakan Narrow Journal Sistemasi Nasional Akreditasi Nasional SINTA 3 Januari 2020. Ini yang saya cantumkan hanya tahun 2020 ya. Jadi kalau semua hasil penelitian yang saya cantumkan tidak cukup gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa baca di profil dosen saya, beberapa sudah saya update di sana hasil penelitian saya. Mungkin ada yang membutuhkan referensi, kebingungan membaca hasil, atau ada yang mau ditanyakan dari hasil penelitian saya, bisa langsung kontak saya langsung via email ya. Nah, untuk HKI tahun ini saya mendapatkan deteksi ekspresi wajah untuk pelayanan konsumen menggunakan neural network ya, tahun 2020. Jadi ini hasil penelitian saya. Sebenarnya ada satu lagi, tapi tidak saya cantumkan karena saya hanya penulis kedua. Oke, next. Penilaian. Jadi nanti penilaian kami, tim dosen. Jadi di Metopen ini, saya bersama Ibu Ria sudah merembukan bagaimana cara penilaiannya ya. Yang pertama itu adalah presensi dan attitude. Jadi nanti selain presensi, bagaimana untuk cara mengukur attitude-nya? Cara mengukur attitude-nya adalah cara Anda berkomunikasi dengan saya via email, Anda berkomunikasi dengan saya via WA, Anda berkomunikasi dengan saya via live, Google Meet atau Zoom gitu yang saya share, atau hal lainnya. Yang itu yang bisa ukur attitude kalian, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara kalian merespon mata kuliah saya, seperti itu. Yang kedua, itu ada ujian mid semester. Nanti ujian mid semesternya berupa tugas ya. Nah, ada final project, tapi ini individu tidak kelompok. Goal final projectnya masih kita bicarakan, belum ketemu kesepakatannya. Nanti apakah nanti pilihannya ada dua, apakah nanti berupa proposal atau berupa paper yang harus diupload ke jurnal. Nanti kita evaluasi dulu dari pertemuan pertama sampai mid, apakah kalian mampu, misal goalnya adalah ke paper atau hanya kelas-kelas bagian aja, tergantung dari respon kalian seperti apa. Itu akan menentukan goalnya kita. Tapi kita udah menentukan, udah mengerucut ada 2 goal yang jadi pilihan, tapi kita melihat dari hasil evaluasi selama kita mengajar nanti maksimal 8 kali pertemuan kita evaluasi. Kalau fix nanti ke paper, tapi sama-sama ujungnya adalah proposal ya, proposal penelitian atau draft penelitian kalian. Nanti ada tugas kelompok juga. Oke, mungkin kalian tadi bingung ini ngomong apa gitu ya, ada proposal, ada paper gitu ya. Ya emang di metode penelitian kita
tidak jauh-jauh dari sana. Nanti ada berkaitan dengan membaca paper, membaca referensi lain, bagaimana cara membuat proposal yang baik. Ujungnya adalah nanti goal ujung akhir mata kuliah ini adalah kalian tuh bisa membuat skripsi dengan baik. Skripsi dengan yang baik tapi juga berkualitas. Makanya final project-nya adalah berindividu. Oke, selanjutnya juga ada tugas individu per minggu, mungkin kuis seperti apa untuk mengetahui timbal balik dari materi yang kita sampaikan. Individu atau kuis. Oke, ini materi yang akan kita sampaikan. Pertama ada perkenalan, nanti yang kita bahas di perkenalan tentang metopen itu apa, konsep dasar penelitian, yang kedua, yang ketiga desain proposal, seperti apa, ada workshopnya, bagaimana pembuatan proposal part 1 per kelompok, bimbingan proposal part 1 per individu, ada teknik perancangan, ada teknik pengukuran, teknik pengujian, dan workshop pembuatan proposal part 2 per kelompok juga. Terakhir adalah bimbingan proposal part 2. Jadi nanti kita fixnya, tema bukan fixnya ya, kesepakatan sementara itu proposal dulu. Nanti kita coba evaluasi, kalau kalian mampu kita akan mengarah ke goalnya nanti buat paper. Proposal paper hampir sama, tapi paper nanti isinya lebih padat, lebih berisi. Kalau proposal nanti lebih banyak poin-poin yang akan dibahas. Nanti kita coba bahas lebih dalam di materi. Intinya metopen ini yang akan membantu kalian bagaimana cara menyusun skripsi. Jadi kalau kalian yang sudah ingin atau yang sudah punya target skripsi di semester depan atau sesuai kurikulumnya TI, semester depan udah bisa ngambil, maka kalian udah bisa seperti itu, udah bisa mempersiapkan dari sekarang. Oke, nah ini kita bahas target skripsi. Seingat saya kurikulum TI bisa ngambil skripsi di semester 7. Tapi saya tidak tahu jika ada perubahan lagi. Tapi yang jelas kalau kalian ingin lulus tepat waktu, mencepat lulus, tepat gitu ya, tidak berlama-lama, itu harus jauh-jauh harus dipersiapkan. Jangan sampai ketika kalian baru mempersiapkan skripsi ketika mau ngambil mata kuliah skripsi, pasti akan bingung. Ngambil karena nggak tahu temanya apa yang mau dibuat, nggak tahu objeknya, belum ada gambaran, apalagi judul ya, objek aja nggak ada gambaran, tema nggak ada gambaran. Nah, apalagi harus menganalisis spasialitas, support, dan lain-lain, tambah target pembimbingnya siapa gitu, nggak kepikiran. Jadi makanya kalian harus minimal membuat sebuah target pencapaian terhadap skripsi kalian. Kalian bisa berjalan dengan smooth, dengan pelan-pelan gitu ya. Kalian mencoba gali untuk tema. Mungkin kalian udah masuk ke tema konsentrasi, oh saya milih game, saya milih animasi. Nah, kalian udah coba-coba mencari tentang informasi tentang animasi secara mendalam, kan secara global itu pasti udah dapat kan di awal-awal semester. Secara mendalam, lebih spesifik lagi, yang game juga lebih spesifik lagi, tema apa sih bagian sana lebih mengerucut lagi pembahasannya, lebih dalam lagi yang dibaca gitu ya berdasarkan referensi. Tadi itu kalau ada objek mana yang mau dipakai, tidak wajib ya sebenarnya, bisa boleh iya boleh tidak. Nah kalau yang mau ada objek, sasaran objeknya yang seperti apa yang akan kalian rujuk gitu ya, akan kalian ambil, itu juga dari sekarang mulai dipikirkan gitu ya. Setelah nanti udah tahu temanya apa, sudah banyak baca-baca referensi berkaitan dengan tema, sudah ada objeknya juga atau tidak menggunakan objek, kalian akan mengerucut nanti ke arah kira-kira judul yang tepat atau saya ambil fix bagian ini nih gitu, subjudul atau studi kasus ya, mungkin lebih ini studi kasus apa yang lebih spesifik ya saya ambil. Setelah itu kalau kalian udah melihat spesifik
studi kasus yang akan kalian ambil, kalian akan coba diperhatikan fasilitas dan supportnya. Fasilitas saya seperti apa? Apa saja yang dibutuhkan terhadap studi kasus yang akan saya ambil. Misal, yang akan kalian ambil itu adalah animasi, gitu ya. Kalau animasi 3D, animasi 3D berarti komputernya apakah sudah sesuai dengan standar yang bisa kalian pakai untuk rendering animasi atau tidak. Selanjutnya, apakah kalian memiliki keahlian menggambar yang bagus dan lain-lainnya yang berkaitan terhadap apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan animasi. Kalian list tuh fasilitas-fasilitasnya apa saja, kalian cek apakah saya memiliki fasilitas itu atau tidak. Nah, kalau misal fasilitas itu belum kalian miliki, kira-kira kapan saya akan bisa memilikinya? Nah, itu bisa kalian range jauh-jauh hari. Jadi ketika sudah ambil skripsi, kalian sudah punya gambaran tema apa yang Anda ambil, objeknya sudah ada, habis itu nanti studi kasusnya sudah punya, fasilitasnya sudah oke, pen yang kurang mungkin bisa dipinjam sama teman atau lainnya, tapi yang core, yang utama sudah dimiliki. Nah, yang terakhir adalah target pembimbing. Pembimbing ini mudah-mudah gampang gitu ya. Kalau pengalaman saya dulu, target pembimbing itu adalah dengan doa. Jadi saya bercerita, saya dulu ngambil tema di bidang sistem informasi. Karena saya jurusannya sistem informasi. Sistem informasi saya lihat apa saja sih poin-poinnya, saya tertarik dulu awalnya adalah DSS. DSS, Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. Setelah itu saya coba kebetulan dosen saya adalah siapa aja saja dosen yang berkecimpung di dunia sistem informasi dan dia expert di bidang sistem pendukung keputusan atau data mining atau lainnya. Dan saya kebetulan dosen saya adalah dosen yang sangat expert di bidang itu. Ya, maksudnya dia dosen penunjang keputusan, tapi dia juga ahli di bidang tersebut. Tercermin dari disertasinya ke arah DSS data mining, dan itu membuat saya wah ini yang menjadi target dosen saya, meskipun saat itu agak ragu sedikit karena beliau adalah seorang doktoral dan cukup sibuk juga, mungkin nggak saya dapat dosen pembimbing beliau gitu ya. Akan tetapi saya terus berdoa, saya targetnya, dan bukan hanya berdoa, sebenarnya saya melakukan pendekatan secara smooth dengan dosen tersebut dengan berkomunikasi, dan kalau beliau lagi mengajar saya dudukin di depan, jadi saya biar kenal sama beliau dan saya interest dengan mata kuliah itu yang saya ambil, misalnya yang studi kasus atau tema yang sudah ambil adalah DSS, studi kasusnya ke sana, saya interest dengan mata kuliah tersebut. Saya tertarik, saya duduk di depan, saya selalu bertanya aktif dan lainnya, jadi dosennya kenal dengan saya. Setelah itu, tetapi saya tidak melakukan konsultasi, seingat saya tidak melakukan konsultasi skripsi dengan beliau, akan tetapi saya menunjukkan interest dengan mata kuliahnya beliau. Dan alhamdulillah ketika saya mengajukan skripsi, dosen pembimbing yang keluar namanya adalah nama beliau. Meskipun ada isu juga saya tidak tahu penerapannya kapan, bahwa mahasiswa bisa memilih dosen pembimbing. Yang mudah-mudahan pas angkatan kalian sudah bisa memilih siapa dosen pembimbing yang akan menjadi target kalian. Setidaknya kalian sudah tahu bagaimana sampai mana pengetahuan beliau dan spesifiknya beliau, spesifikasi keahlian beliau sampai mana. Jadi kalau dosennya itu ahli expert sesuai dengan skripsi yang kalian ambil, itu sangat membantu sekali untuk kalian bisa sharing, diskusi, dan lainnya jika kalian mengalami kebingungan. Tapi tidak perlu juga berkecil hati apabila dosen target pembimbing kalian tidak sesuai dengan yang kalian harapkan gitu ya. Karena kalau kalian sedang menjalin hubungan dengan baik dengan dosen yang bersangkutan expert di bidang sesuai dengan studi kasus yang kalian ambil, kalian bisa bimbingan juga dengan beliau gitu ya.
tidak masalah sebenarnya, asal tetap menjaga komunikasi, menjaga attitude dengan baik, cara berkomunikasi dengan dosen, lihat waktu apakah di jam kerja atau tidak, lihat kondisi ini hari libur atau tidak gitu ya. Jadi lihat-lihat sikon. Jadi kalau kalian sudah akrab, saya pun kalau berkomunikasi dengan atasan itu saya juga lihat-lihat kondisi, apakah ini masuk di jam kerja atau tidak, apakah masuk di hari libur atau tidak gitu ya. Itu juga perlu diperhatikan. Seperti itu. Tidak semua dosen senang ketika kalian ngajak diskusi itu di luar dari jam mereka kerja atau di hari libur. Tergantung bagaimana hubungan kalian. Kalau kalian sudah cukup dekat, biasanya cukup bebas untuk berkomunikasi, tapi sesuai dengan batasan-batasan seperti itu. Nah, ini KP9 untuk kalian semua. Rahasia kesuksesan itu adalah teguh pada tujuan. Jadi, kalau kalian ingin sukses, dikatakan sukses, kalian harus memiliki tujuan. Ketika tujuan itu sudah kalian miliki, maka kalian akan memiliki keteguhan dalam menuju tujuan tersebut. Baru nanti kalian bisa evaluasi apakah saya sudah mencapai tujuan tersebut atau tidak. Jika tujuan tersebut tercapai, berarti kalian bisa dikatakan sukses. Jadi kalau sekarang, misal kalian belum memiliki targetan dalam jangka pendek aja, jangka pendek, misal mata kuliah Metopen ini saya harus dapat nilai A, gitu ya. Itu target dalam jangka pendek dalam 1 semester. Dan jangka panjang, saya harus selesai skripsi 1 semester setelah pengambilan skripsi. Berarti di semester 7, semester 8 saya sudah selesai. Sudah yudisium dan lainnya. Itu target. Jangan takut dalam membuat target, meskipun harus terukur. Buat dulu targetan apa saja, setelah itu kalian coba renungkan, evaluasi bisa nggak nih saya capai gitu ya. Jujur aja, pengalaman saya dalam membuat target saya awal dulu pernah saya buat di suatu kertas gitu ya, saya buat di kertas itu targetan saya, dan kertas tersebut tidak sengaja kadang saya buka, saya baca lagi, targetan saya 2 tahun ke depan itu apa, targetan saya 1 tahun ke depan itu apa. Alhamdulillah dari beberapa targetan yang saya capai gitu ya, itu alhamdulillah tercapai. Dari pertama saya mengajar tahun berapa, saya mendapatkan jabatan fungsional di tahun sekian sesuai yang saya targetkan, sertifikasi saya sesuai, habis itu lanjut lagi naik tingkat jabatan fungsional selanjutnya. Jadi di dosen itu juga ada karirnya gitu ya. Jadi kalau kalian misal itu tertarik, target kalian adalah menjadi seorang dosen, nah itu harus memiliki targetan-targetan. Jika tidak nanti lempeng aja, padahal target atau karir di bidang dosen itu sangat banyak jenjangnya gitu ya. Nanti kalau kalian tertarik di bidang dosen, kalian bisa cari-cari informasi apa saja sih yang berkaitan dengan karir dosen. Dosen itu sangat banyak panggilannya, ada dosen NIDN, ada dosen luar biasa, ada dosen tetap yayasan, ada dosen tetap universitas, ada dosen bersertifikasi, ada dosen dan lain-lain. Sangat mahal jenisnya, dan itu juga bergaris lurus dengan penghasilan yang kalian dapat gitu ya. Jadi untuk sekarang kalau kalian udah dapat inspiring ini, yang belum punya targetan, dibuat dari sekarang targetan mata kuliah, nilai mata kuliah Metopen saya berapa. Itu aja dulu. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika saya banyak salah atau salah ucap. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.